Oke, kita lihat jadinya seperti apa dari luar aja ya, karena saya sambil ngerokok. Kondisi masih basah seperti ini. Nah, gini hasilnya. Nanti setelah kering baru besok pagi aja kita lihat. Ada dua unit hari ini yang aku selesaikan. Besok mungkin 1 unit aja santai plus pelek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini aku akan sedikit bahas tentang seputar warna efek atau bunglon efek yang lagi rame. Menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah pernah aplikasi warna ini dan menemukan permasalahan. Coba kita akan pecahkan bareng-bareng atau kita diskusi bareng di sini. Jadi untuk warna ini misalkan kita beli ya, kalau aku sendiri kan nggak jualan untuk warna ini karena apa, dari segi harga ya memang harganya relatif cukup mahal untuk kantong pelajar. Biasanya kalau aku sih suruh beli catnya sendiri, baru kita mungkin mengerjakan mulai dari cat dasar terus clear sampai halnya dengan finishing lah, sederhana seperti itu. Jadi kalau kita beli cat seperti ini, dibawakan sampel sedikit sebagai contoh warna dasar. Jadi tetap kita mixing sendiri untuk warna dasarnya. Ini hanya edukasi bagi mungkin customer yang kenapa kok kita sudah beli cat mahal tapi kok masih ditarik mahal lagi sama tukang cat. Ya memang catnya itu enggak langsung diaplikasikan langsung jadi, enggak. Jadi kita itu tetap juga prosesnya ada mungkin epoksi kalau mungkin medianya berdempul, dan juga membuat cat dasarnya dulu, dan kemudian aplikasi cat yang mungkin teman-teman beli seperti gitu. Terus untuk clear coat juga tentunya ada biaya, kecuali clear coatnya bawa sendiri. Oke, yang sedikit akan saya bahas di sini adalah tentang untuk warna dasar. Misalkan teman-teman dibawakan sampel contoh yang hanya sedikit sebagai tolak ukur untuk warna dasar ya. Untuk warna yang seperti halnya di video depan tadi, untuk membuat warna itu dasarnya kan warna nardo grey atau warna abu-abu. Untuk membuat warna seperti itu bahan yang digunakan entah itu NC maupun PU ya, itu warna hitam dan warna putih. Jadi warna nardo grey, mungkin kalau di aerosol kita sebutnya nardo grey. Misalkan ingin di variasi dikembangi sedikit, misalkan kita pengen biasnya agak biru atau mungkin agak ungu, ya bisa ditambahi dengan tinta biru atau tinta ungu. Itu alternatif lain. Misalkan kita pengen warnanya nggak sama terus seperti halnya mungkin motor-motor yang sudah pernah parkir di dalam satu klub kita. Tapi untuk pekerjaan ini warnanya saya buat seperti halnya contoh, karena saya juga penasaran dengan hasil warnanya ini bagaimana. Jadi bahannya digunakan cukup sederhana untuk membuat warna dasarnya. Kalau pengen hasilnya bagus ya teman-teman pakai cat PU aja untuk dasarnya, jadi hitam sama putih. Misalkan pengen ditambah varian tinta biru, tapi kalau pada pekerjaan ini enggak saya tambahi dengan tinta lain ya, jadi cukup hitam dan putih saja. Berikutnya tentang aplikasi pada pekerjaan ini, karena medianya masih sehat dan nol, dalam artian medianya belum pernah dicat, motornya masih baru. Jadi setelah sanding amplas grid seperti biasanya 600, mungkin bagian yang luka ya tetap mulai dari grid 360 400 naik ke 600 baru aplikasi warna ini. Kenapa di sini saya ambil pekerjaan malam hari? Karena saya pakai catnya cat PU. Jadi nanti kan setelah aplikasi warna dasar mungkin kurang lebih setengah jam atau 1 jam kita bisa langsung naik warna bunglonnya. Jadi enggak nunggu terlalu lama. Misalnya teman-teman pakai cat NC, yo setidaknya didiamkan 4, 5, 6 jam lah supaya mendapatkan kering yang benar-benar ideal. Jadi ketika nanti diaplikasikan clear coat untuk keras ditekan kuku itu akan lebih cepat. Ini misalkan pakai cat NC. Misalkan tadi ini saya pakai cat NC, yo saya mendingan aplikasi pagi hari aja. Jadi pada pekerjaan malam ini sekali nembak aku 2 motor ya. Jadi 1 unit NMAX yang warnanya bunglon efek sudah selesai warna dasar, sambil nunggu kering aku nembak yang aerox. Kebetulan minta warna candy tone yang tadi sore sudah saya dasar sebelum maghrib. Jadi sambil nunggu jeda aku nembak yang candy tone untuk motor aeroxnya.
Berikutnya menjawab seputar pertanyaan dari beberapa teman-teman yang menemui kendala tentang warna ini. Kok warna ini? Kenapa ketika main chat yang lagi viral rame seperti ini, ada beberapa kasus itu clearnya ngelontok, atau clearnya ini setelah beberapa hari atau beberapa minggu nggak mau bonding bagus pada chatnya. Permasalahannya di mana? Nah, ini kita akan coba ya, kita pecahkan bareng-bareng lah, atau kita diskusi pada video kali ini. Berdasarkan dari beberapa pengalaman saya tentang clear code yang tidak mau bisa bonding bagus pada chat seperti yang ditanyakan dari beberapa teman, itu biasanya kasusnya kalau saya identifikasi pribadi ya, itu biasanya dari thinner. Mungkin thinner kita ketika aplikasi itu bukan thinner yang bukan pada penempatannya, misalkan kita pakai thinner yang mungkin biasa, atau mungkin kurang memiliki daya lumer yang bagus, dan juga mungkin keringnya juga kurang kering ideal. Maksudnya ketika habis dasar terus aplikasi chatnya kemudian mau naik clear code-nya ini keringnya tidak ideal. Ukuran tidak idealnya bagaimana? Ini berdasarkan dari pengalaman saya, apalagi chat-chat yang berpartikel seperti gini, biasanya kasus yang didapati adalah mungkin rentan waktu kita untuk naik clear code itu terlalu lama. Maksudnya seperti gini, misalkan kita habis aplikasi warna efek seperti gini yang dia berpartikel ya, malah ini partikelnya menurut saya partikelnya gede-gede. Jadi setelah aplikasi kita ternyata nunggui waktu untuk naik clear code-nya terlalu lama, misalkan mungkin di atas 8 jam atau mungkin di atas 6 jam. Berdasarkan dari pengalaman saya, itu malah akan kurang bisa merekat dengan bagus clear code kepada chatnya. Karena ini chat yang berpartikel, apalagi misalkan bindernya juga kurang bagus, misalkan ya, kita menemui chat yang bindernya kurang bagus, terus jangka waktu naik clear code-nya terlalu lama, apalagi untuk chat jenis view ya, ini akan sering mendapati kasus clear code-nya tidak mau bisa bonding dengan bagus. Dan juga pemilihan thinner pada clear code ini juga berpengaruh, selain popping ya, itu juga berpengaruh, dan juga thinner yang kita campurkan pada chatnya tadi. Untuk main warna efek seperti gini, atau warna berpartikel atau keluarga metalik lah, saya sudah sering membahas tentang itu. Untuk pemilihan thinner saya tentunya akan pilih thinner yang minimal thinner PU. Kalau misalkan ambil waktu malam hari seperti gini, minimal pakai thinner yang slow, PU yang slow, supaya supaya ya partikelnya lebih lembut, ditembak itu lebih ringan. Apalagi untuk chat yang saya aplikasikan pada pekerjaan ini, satu partikelnya terlalu besar, terus saya rasa ditembak itu terlalu berat. Mungkin pengaruh dari bindernya ya, bindernya kan ada yang ditembak ringan meskipun sama-sama chat, terus bindernya beda, itu tembakannya juga terasa beda. Dan untuk saringan dari bawaan RPS SATA, untuk ukurannya terlalu kecil memang kan, saya sampai ganti 2 spray gun. Jadi ada yang full size Viner Foss yang ukurannya full size ya, saya coba untuk, kan dia dari segi nozzle kan lumayan gede, saya coba ternyata masih tetap berat, berarti ya memang mungkin bindernya ya memang berat, dan juga didukung dengan partikelnya yang gede-gede, jadi tembakannya memang agak berat. Ini sedikit saran bagi teman-teman mungkin yang pemula, yang pakai mungkin Aurita K350 atau Aurita yang lebih kecil lagi, misalkan pakai aplikasi untuk warna seperti gini, sebaiknya jumlah mixing rasio dari thinner itu kita banyaki sedikit daripada saya. Kan di sini tadi saya kurang lebih pakai thinner itu perbandingan 100 ml jet, misalkan mungkin thinnernya sekitaran 80 atau 70%. Ya teman-teman buat perbandingan 1:1 atau mungkin 1:1,2 itu bisa. Tapi tentunya akan mendapatkan hasil tembakan yang sedikit agak lambat. Maksudnya pigmen atau partikelnya kan akhirnya dapatnya tipis kalau kita mainnya anjar ya. Ya mau nggak mau kita rolling aja bertahap. Jangan langsung nembak langsung basah, jangan. Sebaiknya tetap kita rolling satu layer, satu panel, kemudian ganti lagi ke panel berikutnya, sampai mungkin kita tembakkan 2 atau 3 lapis untuk mendapatkan partikel yang bagus. Dan untuk setting spray kan jangan lupa pattern tetap kita buka full, karena ini catnya cat berpartikel. Kalau teman-teman nembaknya basah, dekat, terus
dengan mixing ratio thinner yang banyak, nanti partikelnya tidak akan kelihatan mekar, tidak akan kelihatan gimana ya, gurih dilihat, jadi kayak ngumpal-ngumpal gitu malahan. Ini sedikit berbagi pengalaman saja ketika sudah mendapati cat yang model berpartikel seperti gini, dan juga catnya memang ditembak itu memang berat. Untuk pemilihan thinner saya ulang lagi, ketika aplikasi warna ini minimal teman-teman pakai thinner yang slow ya, PU yang slow, supaya apa, bisa menghasilkan tembakan yang smooth. Ukuran berapa jumlah mixing ratio thinner itu ukurannya dari spek spray gun yang teman-teman pakai. Misalkan ditembak ini masih berat, ya berarti campuran thinnernya ditambahi sampai menemukan tembakan yang ringan. Tapi kalau misalkan hasilnya sudah ringan tapi tipis, nggak bisa, partikelnya nggak bisa ngepiar dengan bagus atau tidak bisa mekar dengan bagus, yo bertahap aja, jangan langsung tebel, jangan, nanti malah catnya malah rusak. Oke, berikutnya tentang aplikasi clear coat. Kalau saya baca dari kemasan di catnya kan ini aplikasinya 8 jam ya, jadi dari 8 jam setelah aplikasi cat baru kita aplikasi clear coat. Nah, berdasarkan dari pengalaman saya, ketika kita sudah mendapati cat yang berpartikel seperti gini dengan rentan waktu yang cukup lama yaitu 8 jam, masalah yang sering saya dapati adalah catnya kurang bisa bonding, clear coatnya kurang bisa bonding dengan bagus, atau clear coatnya itu kadang-kadang ngelentek dengan sendirinya karena rentan waktunya yang terlalu panjang. Mungkin di TDS nya yo 8 jam, ya kita nggak tahu ya. Yo namanya TDS itu kadang-kadang yo bisa diikuti dan bisa nggak diikuti juga, seperti halnya kita ngomongin clear yang sering kita bahas, misalkan TDS nya misalkan di 4100 di brand lain ada yang TDS nya 10%, tapi ternyata setelah kita ikuti TDS 10% tembakannya berat banget, akhirnya kita ketemu di 20 atau 25%. Ini contoh sederhana aja. Jadi TDS ini yo kadang-kadang menyesatkan karena di TDS ini tidak tertera dengan jelas tentang spek gun yang kita gunakan, nozzle yang kita gunakan itu tidak jelas. Ini contoh sederhana aja. Jadi kalau cat berpartikel seperti gini, cat jenis metalik yang PU, mendingan 1 jam dari aplikasi itu langsung aplikasi clear coat. Misalkan tidak bisa mendapatkan tembakan yang gurih, berarti yo ada yang salah pada setting dan juga aplikasi. Mungkin teman-teman nembaknya langsung terlalu tebel, sudah encer, akhirnya catnya meler-meler. Tentang masalah thinner nanti kita bahas di uploadan selanjutnya, karena sedikit banyak ada yang menyesatkan di TikTok ini. Katanya cat NC thinner PU jangan. Wah, ini perlu kita bahas di uploadan selanjutnya saja. Untuk clear coat di sini aku pakai 2080. Ini kiriman dari teman, memang di sini nggak ada, jadi aku minta 2080. Oke, dikirimi karena mungkin terlalu sayang dan baiknya kepada saya. Jadi di sini aku pakai 2080 tipe premiumnya dari Autoglow ya. Untuk mixing ratio thinner ini aku main biasanya kalau waktu malam hari seperti gini 15-20%. Tentang clear ini sudah sering saya bahas. Yang sering mendapati kendala popping tentang clear 2080-nya Autoglow nanti kita bahas di episode berikutnya ya. Saya sudah siapkan satu panel dan juga saya tembak dengan clear coat yang sama. Terus suhunya saya ubah-ubah. Ini saya suhu main malam hari, dan di panel berikutnya saya nembak pada siang hari. Saya lagi mencari popping. Apakah benar yang seperti dibicarakan atau yang jadi bahan gosip teman-teman 2080 gampang popping ya? Kita jawab aja langsung. Untuk aplikasi clear coat tetap pakai mode one visit aplikasi, jadi 2 kali tembak karena nozzle yang saya gunakan ini 12. Terus untuk setting spray gun tak buka full pattern, jarum nozzle saya buka full, untuk angin aku main di 2 bar persis kalau nggak salah, nggak sampai lebih sedikit karena ini clearnya termasuk relatif ringan ditembak 2080 itu. Dan sedikit yang saya ulang tentang itu rentan waktu ya, kalau masalah tentang clear coatnya yang lontok, tebakan saya atau saya pun juga pernah mendapati kasus seperti itu adalah rentan waktu yang terlalu lama. Untuk cat PU jangan terlalu lama ya, kurang lebih ideal 1 jam atau 1,5 jam baru kita aplikasi clear coat, jangan sampai 8 jam. Kalau 8 jam nanti malah kejadiannya clear coatnya yang saya rasakan itu nggak bisa nyatu sama dengan catnya yang bagian bawahnya clear coat ya.
jadi mungkin terkontaminasi oleh udara dan lain-lain sebagainya, kita nggak tahu. Karena kalau partikel seperti gini kan infonya bahannya kan bahan logam, sedangkan logam kena udara terlalu lama nggak cepat-cepat di cover, itu korosif atau karat itu juga bisa menjangkau. Ini pendapat saya, tapi kalau mungkin teman-teman punya pendapat lain yo silahkan. Jadi sedikit banyak saya sudah menjawab, atau mungkin ada pendapat yang lain silahkan kita diskusikan di kolom komentar, nggak apa-apa. Oke, kita lihat nih jadinya seperti apa dari luar aja ya, karena saya sambil ngerokok. Kondisi masih basah seperti ini. Nah, gini hasilnya. Nanti setelah kering baru besok pagi aja kita lihat. Ada dua unit hari ini aku selesaikan. Besok mungkin 1 unit aja, santai, plus pelek. Ora oleh mlebu, bayarannya ditunda sesuk. Oke, dan hasil paginya dari acara tembak kita tadi malam seperti gini, clear 2080 istimewir. Ternyata popeng kita nggak menjumpai, tapi kalau kotor ya masih tetap menemui, ya wajar lah, namanya kotoran kecil-kecil ya. Tapi itu dipoles saja gampang. Pengalaman dari saya 2080, misalkan kita nembak malam seperti gini ya, kita jemur seharian di mungkin ruangan yang masih bisa terdapat panas seperti gini, nanti sore itu sudah bisa dipoles untuk bagian-bagian yang kotornya. Masalah popping ternyata kita nggak menemui, tapi kalau masalah meleleh masih menemui. Gini operatornya memang rodok telo, karena apa ya, capek. Sehari itu pagi nembak 1 unit, malam nembak 2 unit. Jadi ini kayak kerjanya seorangan, jadi sewajar lah kontroler atau lemot. Tapi yang jelas untuk masalah popping kita nggak mendapati ya. Ini menjawab pertanyaannya teman-teman yang sering menemui popping. Berarti tinermu gantinen pakai yang slow kalau malam atau extra slow. Mixing ratio tiner 15-20%. Misalkan pengen jeruan yo pakai 15%, pengen dapat flat-flatan yo main di 20%. Itu sudah lumayan lah. Oke, dan ini hasilnya setelah terpasang malam hari. Jadi sore hari tadi asar kita poles, kemudian malam sudah kita pasang. Ini termasuk kerja balapan karena antreannya banyak. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Mungkin sudah menjawab dari keluhan beberapa teman-teman yang coba kita diskusikan di kolom komentar. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Bye-bye. Latihan bertukar.